kamu pernah nggak sih kepingin punya kucing yang nurut gitu? Soalnya kebanyakan kucing kalau nggak nurut bisa urakan ya, dan susah diatur. Kondisi ini kalau dibiarkan keterusan, maka kucing nggak akan ada hormat-hormatnya dengan kita. Wah, makanya perlu melatih kucing terlebih dahulu ya, dengan telaten dan sabar sejak baby cat sob. Nah, penasaran bukan bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama, mengelus kitten setiap saat. Ya, perlu kamu ketahui bahwa dalam melatih baby cat yang harus dilakukan adalah mengelus baby cat setiap hari. Nah, kalau sobat merawan kitten ya semenjak dilahirkan, maka sobatlah yang harus melatih si kitten supaya nurut. Tapi ingat sob, kalau masih kitten usahakan yang megang-megang cukup sobat saja. Jangan biarkan semua orang boleh ikut megang-megang, karena biasanya induk kucing akan benci dengan anaknya jika sudah terkontaminasi dengan bau orang lain selain kamu sebagai pemiliknya nih sob. Yang kedua, timang-timang kitten kamu. Baby cat harus ditimang-timang nih supaya besarnya bisa nurut. Kalau sobat nimang kitten yang masih kecil, jangan kayak nimang kucing yang udah dewasa ya, seenaknya sendiri. Soalnya kitten yang masih kecil itu masih rawan sob. Tulangnya juga masih lunak ya, jadi pelan-pelan aja. Yang ketiga, berikan nama. Kitten sebaiknya diberi nama sejak bayi, supaya kita bisa manggil si kitten sejak kecil. Apalagi kalau sobat punya kittennya lebih dari satu. Jadi kan kalau manggil hanya meong saja semuanya datang. Jadi kayak kurang spesial gitu loh. Jadi ada baiknya sobat beri nama kitten sobat satu persatu ya, supaya lebih akrab. Dan kalau udah diberi nama sejak kecil, kitten akan terbiasa nih sampai besar sob dengan nama tersebut. Yang keempat, kasih makanan dan minuman. Wah, ini penting banget ya, supaya kita bisa nurut sama sobat, harus banget nih yang ngasih makan dan minuman sobat sendiri. Kalau udah kebiasaan, maka si kucing akan mencari sobat dengan sendirinya nih ketika minta makan dan minum. Pas kasih makan ini, sobat sekali-kali harus belai si kitten sambil diajak ngobrol. Ini khusus untuk kitten yang sudah boleh makan ya sob, usianya sekitar 2-3 bulan. Yang kelima, latih kitten supaya terbiasa pup dan pip di litter box. Nah, sejak kitten sobat harus banget melatih si kucing supaya terbiasa pup dan pip di litter box. Caranya melatihnya harus sabar. Nah, kalau sobat penasaran bagaimana cara melatih kitten supaya terbiasa pup dan pip pada litter box? Tenang, di video sebelumnya kami sudah memberitahukan kepada sobat bagaimana cara mudah untuk melatih kitten. Yang keenam, ajak main kitten. Nah, supaya kitten bisa nurut harus selalu diajak main. Ingat sob, kucing kalau nggak diajak main biasanya akan stres. Ditambah jika kitten selalu dikurung di kandang. Gerak ruang yang terbatas pasti membuat kitten tertekan. Jadinya kitten akan trauma dengan sobat sebab kamu dianggap orang jahat. Jadi kitten akan takut atau menjauh dari sobat. Makanya nih sobat luangkan waktu untuk ajak main si Empus ya. Yang ketujuh, jangan pernah membentak si kitten. Nah, di usia kitten memang sedang aktif-aktifnya ya sob. Apalagi ketika kitten sudah di masa tumbuh gigi sekitar usia 2 bulan ke atas.
Si kitten ini akan suka gigit-gigit, cakar-cakar tubuh kita juga barang di sekitar kita. Kondisi seperti ini sebenarnya wajar saja. Jadi kalau kita melakukan ini cukup katakan no atau stop. Jadi kitten bakal mengerti kalau apa yang kita lakukan itu adalah untuk menghentikan dia. Dan apa yang dia lakukan itu adalah salah, sob. Yang kedelapan, ajak kitten tidur bareng. Nah sobat, di usia kitten sekitar 3 bulan ini, pasti si induk tidak akan sesering dulu menemani anaknya tidur. Jadi bisa nih si induk kucing tidur sendiri atau bahkan kelayapan. Makanya sobat nih bisa tidur bareng kitten. Kucing yang kamu ajak tidur itu bisa mempererat emosional dengan sobat sebagai majikannya. Yang kesembilan, mandikan si kucing. Kitten yang usianya di bawah 3 bulan bisa dimandikan dengan mandi kering ya. Nah sedangkan kitten di atas 3 bulan bisa mandi dengan air. Kalau pas dimandikan, kitten pastikan sobat lakukan sendiri. Ya sekali lagi untuk mengikat kedekatan sobat dengan si impus. Kalau udah deket di kitten ini bakal nurut loh dengan sobat. Nah yang ke-10, latih kitten menggaruk di tempat garukan khusus. Coba deh kalau sobat nih kagak mau barang-barang di rumah berantakan karena cakaran atau garukan kucing, ada baiknya sejak kecil sobat sudah berikan alat penggaruk khusus. Gak usah beli, dan kalau gitu sobat bisa kok membuat alat penggaruk sendiri dari kardus. Caranya mudah, tinggal memotong-motong kardus dan dijadikan seperti papan. Nah alatnya juga gak harus keluar banyak biaya kok sob. Yang ke-11, jangan paksa kitten jika tidak mau. Nah, kitten yang sering sobat paksa untuk menurut dengan apa yang kamu lakukan, ini bisa membuat si kitten ketakutan dan kabur. Maka dari itu, jika kucing memang tidak suka dengan apa yang ada di lingkungannya, jangan sobat paksa untuk suka ya. Misalkan jika sobat mempunyai kucing yang baru. Nah, kitten kan pastinya takut ya. Di sini sobat nggak boleh nih paksa kitten supaya segera suka dan akrab dengan kucing tersebut. Lakukan pendekatan dengan baik-baik. Tenang, kami sudah pernah membahas caranya di video berikut. Yang ke-12, periksakan kesehatan kitten secara rutin. Kitten harus nih kita periksa kesehatannya secara rutin. Ada bagusnya juga jika sobat dengan rutin memberikan vaksin ke kitten ini hingga dewasa, agar kesehatan kucing terjaga. Jadi kalau sudah terbiasa, si kitten tidak akan takut lagi sob, dan kesehatan pun akhirnya terjaga. Nah, jangan lupa juga untuk share pengalaman kalian dalam merawat kucing kesayangan. Siapa tahu bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi cat lovers yang lain. Terakhir, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi pentingnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.